Allah atas rahmat dan karunia senantiasa dicurahkan untuk kita semuanya. Dan di antaranya perjumpaan kita pada kegiatan daurah tauhid pada pagi hari ini melanjutkan rangkaian daurah pada bulan yang lalu, dan kita masih dalam bahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufik untuk kita semuanya sehingga kita bisa memahami kebenaran, meyakininya, dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya baik lahir maupun batin. Amin. Dan materi kita itu sampai pada bahasan tema tentang pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah di antara aliran-aliran sesat yang ada. Nah, untuk sesi ini dibahas soalnya satu persatu atau disampaikan materinya dulu lalu dibahas soalnya gimana ya. Jadi kemarin kita telah menyelesaikan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat ya. Maka setelah belum menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan sifat Allah Ta'ala, jadi beliau katakan demikian. Saya ambil sedikit dari apa yang halaman 149-nya. Halaman 149. Beliau sampaikan fa inna al-firqata an-najiyata ahla sunnati wal jamaati yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabihi. Maka golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman kepada hal itu, yaitu pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana mereka beriman kepada informasi dari Allah Ta'ala tentang hal itu dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Min ghairi tahrifin wa ta'tilin wa min ghairi takyifin wa tamsilin, dengan tanpa menyelewengkan makna, mengingkari, demikian juga tanpa menyebutkan bentuknya dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, sebagaimana sudah dijelaskan pada awal bahasan asma wa sifat. Bal hum wasatun fi firaqil ummah kama annal ummata hiya wasatun fil umam. Namun mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan, yaitu yang paling adilnya. Di tengah-tengah aliran-aliran sesat di dalam umat ini, sebagaimana umat Islam itu merupakan umat yang terbaik, yang paling adil, yang pertengahan di antara umat-umat agama manapun juga. Ya, nah, jadi beliau pada tema ini ingin menjelaskan bentuk-bentuk pertengahan, pembuktian tentang sikap pertengahan dari Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah adalah berada di jalan lurus di antara persimpangan jalan. Dia adalah, jadi banyak persimpangan jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dan demikianlah sunatullah yang berjalan, sebagaimana dinul Islam itu dia din yang lurus. Maka dalam firman Allah, qul hadi sabili adu ila wa firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Fala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yaitu yang menyimpang dari jalan yang lurus itu. Fala tattabi'us subul fattabi'una an sabili. Qul hadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus itu. Nabi menggambar gini. Ya, jalan Nabi lurus, lalu beliau katakan ini jalan Ta'ala, kemudian beliau menggaris-garis jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, kemudian beliau bersabda hadis subul ini jalan-jalan.
Dan setiap jalan ini ada setan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan yang menyimpang tadi. Lalu belum membaca surat tadi. Itu dalam surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafaraqu bikum an sabilihi dzalika wasaqum la'alakum tattaqun. Al-An'am 153. Ya. Nah, penegasan apa yang disampaikan oleh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah, bisa dilihat suratnya pada halaman sebelumnya, halaman 150, pada halaman 150. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ya, jadi ini tentang kedudukan umat Islam. Dia pertengahan di antara seluruh umat yang ada. Nah, Ahlussunnah kedudukannya seperti ini, sebagaimana kedudukan umat Islam di antara umat-umat yang ada. Makna pertengahan adalah maksudnya yang paling adilnya, yang terbaiknya. Karena tidak setiap mengambil jalan tengah itu adalah yang terbaiknya. Jadi wasat di sini artinya yang paling adil, yang paling baik, yang sering diterjemahkan dengan pertengahan. Nah, ikhwan rahimani wallah, perlu saya tegaskan di sini bahwa sekarang populer ajakan Islam wasaton, ya, Islam wasaton, Islam wasat. Ini didengungkan oleh siapa saja, tetapi dengan apa? Dengan tafsir yang berbeda. Nah, maunya apa? Pihak-pihak yang sekarang mempopulerkan Islam wasaton itu adalah Islam yang atau dengan bahasa lainnya nanti Islam yang rahmatan lil alamin, itu adalah yang kepada kearifan lokal. Jadi yang menerima kearifan lokal, yang toleran kepada kearifan lokal. Islam yang toleran. Artinya apa? Apapun yang itu ada di negeri di mana orang Islam itu tinggal, maka ya ikuti apa yang ada pada negeri di mana umat Islam itu tinggal. Maka kalau kemudian dia adalah di Indonesia, maka Islamnya Islam Nusantara. Di mana Islam Nusantara adalah memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan dari leluhurnya. Walaupun secara hukum syar'i sesungguhnya tradisi itu tradisi syirik atau tradisi bidah. Nah, sikap toleran kepada tradisi syirik dan bidah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu namanya wasat. Islam yang pertengahan. Ya. Nah, maka kata wasat itu diterima oleh semua pihak, tapi apa? Dengan tafsir yang berbeda. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya ketika bahwa Islam itu wasat dan Rasulnya itulah wasatun, itu adalah yang apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan apa yang dimaukan oleh kaum muslimin atau kemudian individu dari kaum muslimin. Tetapi apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Nah, yang tidak begitu itu nanti yang disebut menyimpang, yang tidak pertengahan, yang tidak terbaik. Karena yang terbaik itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW sebagaimana telah dipahami oleh generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Nah, karena sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi berbagai macam kelompok, maka kemudian muncul berbagai macam penyimpangan otomatis.
Nah, tetapi Nabi tegaskan bahwasanya akan tetap ada bahwa dari umat ini yang senantiasa menegakkan kebenaran, nampak dalam kebenaran, yang diistilahkan dengan Taifah al-Mansurah atau al-Firqatun Najiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti apa Ahlussunnah wal Jamaah di antara persimpangan jalan yang ada? Maka beliau contohkan beberapa bab di sini. Ya, maka beliau sampaikan fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala bainal jahmiyah ahli ta'til wa bainal musabbiyah ahli tamsil. Maka mereka yaitu Ahlussunnah pertengahan dalam bab sifat Allah, dalam tema tentang sifat Allah, dalam bahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Pertengahan antara siapa saja? Itu pertengahan antara Jahmiyah dari kalangan ahli ta'til, para pengingkar sifat, dan musabbihah, kalangan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, otomatis ketika kita bicara tentang pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, kita mau nggak mau bicara tentang Ahlussunnah seperti apa, kemudian yang menyimpang seperti apa. Ya, di dalam bab sifat sudah berlalu pelajarannya tentang Ahlussunnah, ya, yaitu apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dan kaidah yang telah disampaikan oleh penulis di awal-awal dari pembahasan kitab ini. Itu sudah kita pelajari. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab sifat, yang intinya kembali kepada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang dari ayat ini sangat jelas adanya kaidah, yaitu meniadakan, menafikan keserupaan antara Allah dengan hambanya. Hamba dengan Allah Ta'ala, ditiadakan adanya keserupaan, kesamaan. Ya, adanya kesamaan antara kedua belah pihak, antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada persamaan. Beda Allah dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan-perbuatannya, karena tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka ketika ini sudah menjadi prinsip, kemudian mendengar bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat, yang itu otomatis Allah punya pendengar dan punya penglihatan. Dua kalimat itu tidak akan apa? Dua bagian itu tidak akan dipertentangkan, tetapi disinkronkan. Artinya berarti Allah adalah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, tetapi penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Di mana pendengaran dan penglihatan makhluknya sesuai dengan kondisi makhluk yang serba kurang, sementara pendengaran dan penglihatan Allah sesuai dengan keadaan Allah yang maha sempurna. Dan ini berlaku untuk semua sifat. Ketika kita mendengar informasi tentang Allah dari Allah atau dari Nabi-Nya, tentang apa yang dimiliki oleh Allah, maka kaidah ini berlaku bahwa itu dimiliki oleh Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, meskipun sama-sama memiliki sifat yang sama. Tetapi apa? Berbeda dari siapa? Berbeda dari kesempurnaannya, berbeda dari kaifiahnya, bentuknya. Karena perbedaan pemiliknya. Karena setiap sifat itu kondisinya mengikuti bagaimana kondisi pemiliknya, sesuai dengan kondisi pemiliknya. Ketika kondisi pemiliknya memiliki kekurangan, maka sifat yang dimilikinya pun ada kekurangan. Ketika kondisi pemiliknya zat yang maha sempurna dalam sisinya, maka sifat yang dimilikinya adalah sempurna. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ada pihak yang menyimpang dalam bab ini, terbagi menjadi dua kelompok. Ya, kalau kemudian kita silakan berarti ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Satu kelompok yang ekstrem itu yang disebut dengan Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah, yaitu pengingkar sifat.
Kelompok pengingkar sifat ini sering disebut dengan Jahmiyah. Walaupun secara rincian kelompok pengingkar sifat ini secara umum terbagi 3. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan ada Asy'ariyah. Ini semuanya kelompok pengingkar sifat. Jadi dalam tema ini kita banyak hafalan aliran ya. Nama-nama aliran. Ya, tidak mengapa. Memang harus kita kenal nama dan keyakinannya. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, itu sering disebutkan dengan satu nama saja, Jahmiyah, karena ini induknya. Ini induknya. Jadi ketika Syekhul Islam menyebutkan di sini antara Jahmiyah dari kalangan Ahlu Ta'til, maka bukanlah yang dimaksud cuma Jahmiyah. Ahlu Ta'til itu, Jahmiyah itu induknya. Bagaimana keyakinan Jahmiyah? Mereka menyatakan Allah tidak bernama dan tidak bersifat. Itu Jahmiyah. Jadi Allah tak bernama dan tak bersifat. Jadi Allah ada datnya, dat yang tanpa nama, tanpa sifat. Karena mereka mengklaim kalau Allah bernama dan bersifat itu akan berdampak Allah sama dengan makhluk. Demi menghindari penghukuman Allah sama dengan makhluk, maka harus dihilangkan dari Allah nama dan sifat. Itu cara berpikir mereka. Kemudian setelah Jahmiyah muncul yang disebut dengan Mu'tazilah, yang secara kaidah sama dengan Jahmiyah. Tetapi ada perbedaan. Ya, di mana prinsipnya sama-sama bahwa kadang jadi harus berhati-hati ketika berbicara tentang Allah Ta'ala, jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sekedar menetapkan Allah nama, enggak mesti. Itu enggak mesti menyamakan Allah dengan makhluk. Kata Mu'tazilah. Tapi kalau Jahmiyah menamai Allah pun sudah nama dengan apa? Menyamakan dengan makhluk. Kata Mu'tazilah enggak harus. Sama-sama punya nama berarti apa? Menyamakan dengan makhluk. Kalau sifat iya. Jadi Allah bernama tapi tidak bersifat. Sebab menetapkan sifat bagi Allah berdampak apa? Berdampak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu versi siapa? Mu'tazilah. Kalau menamai gimana? Oh, kalau menamai enggak. Jadi perbedaan cara berpikir. Tetapi kaidahnya sama. Mereka membuat kaidah mana yang akan berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan yang tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Tidak kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah dan paham salafus saleh, tapi kembali kepada cara berpikir mereka. Tadi kan kalau Jahmiyah sama-sama ada datnya, tapi enggak, supaya enggak sama antara dat Allah dengan dat makhluk, maka dat Allah enggak dinamai dan enggak disifati. Dat ada, Allah ada datnya tanpa nama, tanpa sifat. Kalau Mu'tazilah, Allah berdat dan ada namanya, enggak apa-apa. Allah bernama enggak apa-apa, enggak harus kalau kemudian Allah bernama berarti nanti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau mensifati iya. Karena sifat itu ya layaknya hanya melekat pada makhluk. Kalau itu melekat pada Allah enggak layak. Itu akan berdampak menyerupakan dengan makhluk. Padahal ada kaidah Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah enggak bernama dan Allah bernama tapi tidak bersifat. Paham siapa tadi? Mu'tazilah. Kemudian datang berikutnya Asy'ariyah. Oh, tidak semua.
Kalau kemudian Allah memiliki sifat, berarti menyamakan dengan makhluknya, tergantung sifat apa dulu. Coba kita pikirkan, masa Allah nggak bersifat sama sekali? Setidak-tidaknya Allah sebagai zat pemilik kesempurnaan itu datanya punya sifat ini. Maka lahirlah 7 sifat yang menurut mereka, menurut pencetusnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ini suatu yang mau nggak mau. Karena logika kita menetapkan Allah pasti memiliki sifat ini dari 7 sifat yang ada. Ya, karena logika menunjukkan. Nah, kecuali yang enggak ditunjukkan oleh logika baru. Maka kemudian ditetapkanlah sebagian sifat untuk Allah. Jadi kalau Asy'ariyah, nama Allah iya, Allah bernama dan Allah bersifat, tetapi hanya sifat-sifat yang terlogika menurut logika mereka, tidak mengikuti informasi Al-Quran dan Hadis. Maka nanti kalau ada informasi Al-Quran dan Hadis yang tidak sesuai dengan logika yang berhasil mereka temukan 7 sifat, maka ya mereka lakukan pemindahan makna kepada makna yang 7 tadi, atau ya diingkari dengan dikembalikan kepada Allah, atau dimaknai dengan makna makhluk, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, bahwa nama-nama itu makhluk yang Allah ciptakan, sifat-sifat Allah makhluk yang Allah ciptakan, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah sama, ya, nama Allah bukan makhluk karena Allah bernama, tapi sifat-sifat Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah enggak bersifat. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Allah dari sifat itu makhluk. Adapun Asy'ariyah, maka tadi untuk sifat-sifat 7 itu Allah memilikinya. Yang di luar itu, maka itu maknanya kepada salah satu yang 7. Atau itu adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Atau wallahu a'lam bi shawab, apa yang dimaksudkan. Itu cara pandang, cara berpikir siapa? Asy'ariyah. Nah, ketiga kelompok ini disebut Mu'attilah tadi, ahlu ta'til, para pengingkar sifat. Dan kadang disatukan dengan nama Jahmiyah. Ya, meskipun pada rinciannya ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan ada Asy'ariyah. Include dalam Asy'ariyah ada Maturidiyah, ada Kullabiyah. Nah, 3 ini Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah sering jadi satu dengan istilah Asy'ariyah. Dan itulah yang banyak dianut oleh para kaum muslimin Indonesia dalam bab sifat. Kemudian ekstrim satunya adalah musabbihah. Kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau ahlu tamsil. Ya, itu yang menyatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka kelompok yang kedua ini ekstrim di dalam menetapkan. Kelompok yang pertama tadi ekstrim di dalam mensucikan. Jadi kelompok pertama itu terlalu ekstrim ketika mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk sampai mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kelompok kedua ekstrim di dalam menetapkan sifat-sifat Allah sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlussunnah itu nggak ada ekstrimnya. Maka mereka menafikan kesamaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya tanpa mengingkari, dan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa menyerupakan. Kelompok pertama saking ekstrimnya di dalam mensucikan sifat Allah dengan sifat di dalam mensucikan kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluknya sampai mengingkari kalau nggak bersifat. Kelompok yang kedua saking ekstrimnya dalam menetapkan kepemilikan sifat bagi Allah sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi benar di satu sisi, salah sisi yang lainnya.
itu jadi nggak benar jatuhnya. Al-sunnah benar dalam dua sisinya, nggak ada kesalahan sama sekali. Ya, ini dalam bab sifat. Kemudian beliau sampaikan wahum wasatun fi babi af'alilai wa bainal jabriyah wal qadariyah. Beliau sampaikan al-sunnah pertengahan di antara jabriyah dan qadariyah dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa namanya? Soalnya masih kan? Ya. Boleh silakan kalau apa ada pertanyaan dalam bab ini. Ya. Ya. Baik. Ya, nah ikhwan rahimani wa atullah, itulah kenyataan yang nyata ya. Aneh tapi nyata. Itu kan satu ayat. Satu ayat. Kenapa bisa mengambil sebelah tanpa kemudian tadi. Jadi kelompok ini ya karena kita nggak paham tentang yang musabbihah, ya kita nggak pahami apa tentang sifat-sifat apa yang kita lihat. Nah Allah kan berbicara dengan apa yang kita lihat, kita ketahui. Ya, jadi mereka ini nggak menetapkan, nggak kemudian mengimani. Maka dengan demikian secara otomatisnya mereka telah mengingkari ayat ini. Gitu. Telah mengingkari ayat. Dinisbatkan kepada Allah sebagai nisbat makhluk kepada penciptanya. Maka sam'ullah maksudnya pendengaran yang Allah ciptakan. Basarullah penglihatan maksudnya penglihatan yang Allah ciptakan. As-Sami, nama As-Sami itu dinisbatkan kepada Allah meskipun Allah menciptakan sebuah nama. Itu makhluk dinisbatkan kepada Allah, Allah sebagai penciptanya. Itu kalau yang Jahmiyah. Nanti kalau yang Mu'tazilah kan ya Allah punya itu. Tapi tidak berkonsekuensi sama dengan makhluk. Nanti yang Asy'ariyah tadi yang sudah saya sampaikan. Sifat ini enggak berkonsekuensi menyamakan dengan makhluk. Iya. Walaupun berkonsekuensi menabrak ayat yang lainnya. Ya. Berkonsekuensi menabrak ayat yang lainnya. Ya, ada yang lain? Ayo silakan. Akhirnya golongan baik
Jahmiyah, terus kemudian tadi Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu bisa terus kemudian memahaminya begitu, atau kemudian para ulamanya apakah belum pernah mendengar berkaitan dengan hal yang antum ajarkan misal begitu, atau kok bisa memahaminya begitu, izin Ustaz. Ya. Aman Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan rahimani wallah, pertama sebelum saya menjawab, itulah yang namanya syubhat. Jadi apa namanya, seseorang yang nggak kena syubhat dengan yang kena syubhat melihat kok bodohnya banget. Jadi syubhat itu memang membuat pemiliknya tampak bodoh, walaupun dia secara kenyataan orang itu orang yang sangat cerdas. Tapi ketika dia kena syubhat dalam sebuah perkara, maka dalam perkara itu kelihatan bodoh banget. Itu disampaikan oleh para ulama. Dampak dari syubhat itu, bid'ah itu, menampakkan diri sangat dalam kasus tersebut. Walaupun secara kenyataan itu orangnya cerdas, secara IQ ya, cerdas. Tapi ketika dia kena syubhat dalam sebuah permasalahan, itu orang yang nggak kena syubhat melihatnya apa? Kok goblok banget ini? Iya gitu. Ya artinya kelas tokoh, nama tadi kan kecerdasannya kan para ulama bukan tanggung-tanggung. Mereka kalau bicara fikih, bicara itu luar biasa dalam memahami ayat, memahami hadis, canggih banget. Dalam kasus yang mereka nggak kena syubhat. Ya. Nah sedikit saya katakan, jadi dan ini agak namanya syubhat. Kadang kita nggak, mungkin ketika saya jelaskan, mohon maaf kalau antum juga nggak paham kok bisa lari ke situ ini. Ya, mohon maaf ya. Jadi kalau nanti karena ada pertanyaan saya jelaskan, tapi kalau nanti kita nggak nyambung dengan cara berpikir dia ya sudah, nggak usah memaksakan diri untuk nyambung. Ya malah kena syubhat tadi. Ya. Jangan, jadi begini, itu kan berawal dari Jahm bin Safwan itu berhadapan dengan kaum ateis. Ya. Nah, Jahm bin Safwan ingin meyakinkan bahwa ini alam semesta ini ada penciptanya. Walaupun sesungguhnya itu secara logika sehat itu mudah lah. Seperti Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun. Itu metode Al-Quran dalam menggugah akal. Kalau ada yang ateis, apakah mereka tercipta tiba-tiba begitu saja, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentunya tidak dua-duanya. Berarti ada penciptanya, sederhana, mudah. Tetapi Jahm bin Safwan menggunakan metode bid'ah, enggak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada cara berpikir tentang zat ini. Ini ada dua hal, ada zatnya, bendanya, ada sifat yang melekat. Ada sifat yang melekat pada zat ini. Ya, jadi zatnya kan ini ya, ini zatnya, kemudian sifatnya lembeknya, kemudian lonjongnya, kemudian putihnya, benihnya, itu sifat yang melekat. Ini zatnya, dengan otomatis setiap zat ada apa? Sifat yang melekat. Nah ini nggak mungkin melekatkan sendiri gitu. Antara jism dengan arot, dengan zat, dengan sifat. Mereka katakan jismnya dengan arotnya, dengan sifat yang melekatnya. Ini nggak mungkin. Ya. Maka pasti ada apa? Yang melekatkan, menyatukan dua unsur ini, zat, jism dan arot, sifat. Fisiknya dan sifatnya. Ada yang, nah itulah Tuhan kita. Ya. Bukti kemakhlukan adalah adanya sifat yang melekat pada zat. Itu bukti kemakhlukan. Sudah? Oke. Ya. Nah sekarang balik pertanyaan. Lah kalau begitu Tuhan kita
Nah, maka ya Tuhan kita Tuhan yang maha sempurna. Ada, itulah yang menciptakan kita semuanya. Terus ya udah kita ikut begitu aja. Kalau Jahmiyah kemudian menginformasikan Tuhannya seperti yang disebut dalam Al-Quran dengan sekian banyak sifat yang terciptakan, akan kembali apa? Itu kan makhluk. Iya, dengan logika tadi. Loh, bukankah itu tadi bukti kemakhlukan? Maka untuk menghindari kesamaan dengan makhluk, maka apa? Dihilangkan semua yang menjadi bukti kemakhlukan. Nah, kaidah ini diterima oleh tadi dipakai Jahmiyah dan kemudian pengikutnya begitu. Kalau bicara tentang Arabnya. Dengan menggunakan ilmu logika, tapi yang salah, logika bid'ah, akhirnya malah nggak bisa keluar dari itu, lebih parah lagi. Nah, sudah itu sama sepakat. Akhirnya semua yang menjadi bukti kemakhlukan versi tadi harus dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, datang Mu'tazilah, kalau sekedar nama enggak. Kalau sifat iya, kalau sekedar nama tidak, mau nggak mau. Karena jelas makhluk bernama. Tapi kalau sifat iya, nggak boleh pada dia apa melekat pada dia si sifat. Tapi Allah bernama. Makanya kalau lagi cocok dengan Al-Quran, dalilnya Al-Quran. Dalilnya tadi. Kalau lagi nggak cocok, Al-Qurannya ditolak, hadisnya ditolak. Dimaknai dengan makna sesuai dengan hawa nafsunya. Nanti datang Asy'ariyah, ya, tetapi betul bahasnya sepakat dengan Jahmiyah. Sesuatu yang menjadi yang nanti membuktikan kemakhlukan itu nggak boleh ditetapkan untuk Allah. Tetapi Allah mau nggak mau, karena keberadaan alam semesta ini kan berarti Allah punya kudro. Kalau nggak punya kudro nggak mungkin terwujud. Berarti Allah ada satu sifat apa tadi? Kudro, kemampuan yang melekat pada diri Allah Ta'ala sehingga bisa terwujudnya segala yang wujud. Kok wujudnya berbeda-beda? Itu pasti punya keinginan. Dari mana adanya perbedaan wujud ini kalau nggak ada punya keinginan? Allah ingin menciptakan yang begini, menciptakan yang gini, itu pasti Rob kita punya keinginan. Ya. Dan untuk mewujudkan apa yang diinginkan pasti punya ilmu. Maka Rob kita pasti berilmu. Dan sesuatu yang mampu berkehendak dan dulu itu tidak dimiliki kecuali oleh yang hidup. Dan yang namanya hidup yang paling sempurna itu harus berkalam, bersama dan berbasor. 7. Ya. Jadi itu logika. Nah ini semua nggak berkonsekuensi menyamakan dengan makhluk karena itu mau nggak mau. Maka kita katakan Allah berpendengaran dengan pendengaran yang berbeda dengan pendengaran makhluk. Allah berkudrah, kemampuan dengan kemampuan yang berbeda dengan makhluk. Allah berpenglihatan dengan penglihatan yang beda dengan makhluk. Untuk yang 7 aja tapi nggak berlaku untuk yang lainnya. Kalau giliran bicara Allah berrahmat, oh enggak layak kalau rahmat. Karena rahmatnya ada kecenderungan gimana gitu. Enggak pakai kaidah rahmat Allah beda dengan rahmat makhluk enggak. Kalau Allah meninggi, meninggi itu butuh tempat. Enggak layak bagi Allah Ta'ala. Enggak katakan Allah meninggi dengan ketinggian yang berbeda dengan makhluk yang enggak butuh makhluknya. Mestinya kan begitu. Sebagian lagi Mu'tazilah, kalau Allah bernama ya makhluk juga bernama. Oh, nama Allah khusus untuk Allah Ta'ala. Nama Allah, ya katakan juga sifat Allah begitu. Mu'tazilah, zat Allah Ta'ala katanya enggak bersifat. Allah punya zat, punya nama. Bukankah itu? Oh enggak, ini zat Allah khusus bagi Allah Ta'ala. Ya, enggak sama dengan zat makhluknya. Ya katakan begitu juga dengan sifat. Allah bersifat dengan beda dengan sifat makhluknya. Selesai sudah. Kenapa harus kemudian menyulitkan diri sendiri begitu? Sehingga kemudian kontra
diksi. Ya. Itu aja. Jadi memahami peraturan sebagaimana adanya, dan kemudian yang kita ada ya kita apa saksikan, ada makhluk ya begitu kan, Allah berbicara sesuai dengan ini. Kalau kemudian nggak sesuai dengan kenyataan yang bisa kita saksikan kan nggak bisa dipahami. Itu Pak. Walaupun itu sangat ya keterlaluan, maka sedikit ya. Musabiah itu sangat sedikit karena terlalu apa? Ya terlalu tatilnya itu sangat tinggi. Iya, betul. Kita dianggap musabiah. Iya, karena tadi. Iya. Karena mereka memang semua al-bidah dalam ini semuanya pakai logika, enggak pakai dalil. Nanti dalilnya digunakan kalau apa? Kalau sesuai dengan logika mereka. Enggak. Asli itunya. Baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu sama. Dalam bidang apa tadi? Dalam bidang apa? Ilahiyah. Bicara tentang Allah sama. Metodenya dengan enggak dalil, dengan logika. Nah, kan tuh lihat sifat-sifat mereka logika semua. Kalau Allah turun nanti gimana kemudian, Pak? Kalau kemudian Allah itu enggak, semuanya pakai terus. Coba berpikir, kan bumi itu kan berarti Allah nggak pernah naik. Semua pakai itu, semua nggak mau menerima informasi apa adanya. Ya, itu kenyataannya. Dan mereka sesungguhnya ya sangat pelabakan. Kalau dituntut dalam satu kasus, nanti setelah tunduk dalam satu kasus, maka itu bisa dibawa untuk kasus yang lainnya. Maka di antara yang paling ini isinya ketinggian Allah Ta'ala, istiwanya Allah di atas arsy, ketinggian Allah Ta'ala itu isinya sebagai pijakan untuk kemudian tadi kasus itu bisa dibawa untuk kasus yang lainnya. Nanti tentang tertawa, tentang kemudian heran, tentang yang lainnya, kaki, tangan bisa dibawa dari berangkat dari sesuatu yang sangat jelas, dalilnya sangat banyak, yaitu Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Ya, sudah? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi mereka Asy'ariyah atau Maturidiyah itu membagi sifat menjadi 3. Sifat maknawi, sifat ma'ani, dan sifat salbiyah. Sifat Allah bagi 3. Nah, sifat ma'ani dan sifat maknawi itu yang tadi 7 sifat tinggal diulangi, maka jadi 14. Sama sifat nafsiyah. Jadi 4 sifat. Sifat ma'ani dan maknawiyah, itu 7 tambah 7 berapa? 14. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu maksudnya Allah enggak begitu, menafikan dari Ta'ala. Kayak di kita kan ada sifat salbiyah, mereka sifat salbiyah. Maka kidam maksudnya Allah tidak bermula. Kemudian qiyamu binafsi maksudnya Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian wahdaniyat maksudnya Allah tidak berbilang. Kemudian mukhalafatul hadis sudah kan, Allah beda dengan hawadis, dengan hal yang baru. Berapa sudah? Baqo maksudnya Allah tidak sirna. Ya, sudah. Qidam, baqo, mukhalafatul hadis, wahdaniyah, dan qiyamu bi nafsi. 1 itu sifat nafsiyah, wujud. Artinya semuanya itu menunjukkan ada diri Allah Ta'ala, menunjukkan wujud Allah Ta'ala. Kalau itu ada wujudnya gitu. Logis semua, mana kan enggak ada ya, enggak ada. Enggak ada. Itu enggak perlu dalil semua.
Ya, itu nggak ada yang pakai dalil. Tidak ada satu dalil pun yang digunakan untuk anu. Oleh karena itu, Anda bisa dengarkan penjelasan orang mereka Asy'ariyah menjelaskan 20 sifat itu tanpa dalil. Bahkan lebih parah lagi, ini lebih nanti mengarahkan ke wahdatul wujud. Saya pernah buka, dia menjelaskan arahnya ya kita Tuhan, Tuhanlah kita. Dengan sifat 20 tadi. Itu lebih parah lagi. Iya. Sekaligus musabiha. Itu lebih parah lagi. Dari aku juga heran. Baru pertama kali dengar dia. Penjelasan sifat 20 larinya kemudian tadi. Tasbih. Ya, ada yang lain? Cukup? Jadi kita sudah kenal aliran tadi apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya. Yang mereka disebut Mu'attilah atau Musabbihah, ya. Yang tadi yang kelompok yang menyerupakan. Ada Mu'attilah, ada Musabbihah atau ahlu ta'til dengan ahlu tasbih. Sekarang kita ke aliran yang lainnya, dalam bab yang lainnya. Yaitu bab perbuatan Allah Ta'ala. Ya, bab perbuatan Allah. Ini dalam bab takdir ya. Bab perbuatan Allah maksudnya dalam bab Allah menakdirkan. Allah berbuat dalam pentakdiran hamba. Allah berbuat menakdirkan hamba. Jadi, mereka pertengahan dalam bab perbuatan Allah maksudnya dalam bab takdir. Antara Jabriyah dengan Qadariyah. Jabriyah dengan Qadariyah. Nah, penjelasan Ahlussunnah dalam masalah takdir akan beliau bahas. Ya, akan beliau bahas dalam bab takdir ya. Maka saya tunda karena kan ada soal tentang takdir. Ya, saya tunda ketika kita membahas soal-soal tentang takdir. Ya, sekarang tentang aliran sesatnya. Ya. Nah, Jabriyah adalah kelompok yang memahami bahwa Allah menakdirkan sama dengan Ahlussunnah. Namun takdir Allah kepada hamba itu pemaksaan dari Allah Ta'ala. Dengan demikian karena hamba dipaksa oleh Allah, maka secara pribadi jadi hamba itu nggak punya kemampuan dan nggak punya kehendak. Hamba nggak punya kemampuan dan nggak punya kehendak karena dipaksa. Yaitu Jabriyah. Dengan demikian maka dalam pandangan Jabriyah syariat itu yang nggak ada manfaatnya. Karena antara orang yang patuh sama syariat dengan yang tidak itu bukan kemauan pematuh. Memang dia dipaksa oleh Allah, ada yang tunduk sama syariat, ada yang dipaksa oleh Allah untuk apa? Keluar dari syariat. Maka bagi Jabriyah nggak tunduk sama syariat nggak tercela. Sebagaimana yang tunduk sama syariat nggak terpuji karena sama-sama hanya melaksanakan apa? Pemaksaan. Ya. Jadi Jabriyah itu sendiri dari Jabr, pemaksaan. Maka disebut Jabriyah karena punya pemahaman pemaksaan Allah kepada hamba. Nah, Jabriyah itu nama aliran. Siapa pendukung Jabriyah? Secara komunitasnya Jahmiyah dan Asy'ariyah. Jadi Jahmiyah sudah kena dua di sini. Tadi di sifat dia kelompok Mu'attilah. Nah, di dalam bab takdir dia kelompoknya Jabriyah.
Jahmiyah itu masuk Jabriyah. Sepaham dengan Jabriyah. Sama persis dengan Jabriyah. Pemaksaan Allah kepada hamba secara totalitas lahir dan batin. Nah, Asy'ariyah itu sedikit beda dengan Jahmiyah. Bahwa Asy'ariyah itu Jabriyah parsial. Di mana pemaksaan Allah itu hanya terjadi pada batin seorang hamba. Adapun secara lahiriah Allah nggak maksa. Maka lahiriah hamba dalam perbuatan hamba itu kemudian mereka istilahkan kasab. Maka mereka mengayat bima kasabat, lahama kasabat itu adalah secara lahir. Itu usaha hamba. Tapi hakikatnya secara batin dipaksa. Maka itu Jabriyahnya Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah dengan Jahmiyah sekolam. Tapi beda warna airnya. Ya. Kok ada kolam yang dalam, ada kolam yang dangkal. Maka Asy'ariyah itu kolam yang dangkal, Jahmiyah kolam yang dalam. Tapi satu kolam Jabriyah. Bedanya ekstrim sama moderat. Totalitas sama enggak. Itu dalam bidang perbuatan hamba. Beriman kepada takdir tapi ekstrim dalam beriman sampai menyatakan Allah memaksa hamba. Otomatis syariat menjadi enggak ada fungsinya. Orang baik enggak terpuji, orang jahat enggak tercela. Sama-sama mengikuti pemaksa. Namanya orang dipaksa enggak dicela. Dipaksa untuk infak tangannya. Dipuji enggak? Yang melakukan tangannya pegang, uang infak. Taruh yang dipuji. Kemudian tangannya dipegang, pukulkan orang. Yang dipuji siapa? Yang enggak dicela kan dia. Yang dicela yang melakukannya. Ya, yang memaksa. Ya. Jadi nggak ada fungsinya. Nah, kemudian kelompok yang kedua Qadariyah. Ini yang mengingkari takdir. Jadi Allah tidak berbuat menciptakan perbuatan hamba. Ya. Jadi perbuatan hamba itu hasil ciptaan hamba itu sendiri. Itu Qadariyah. Maka kehendak hamba dan kemampuan hamba itu mandiri tanpa kehendak Allah Ta'ala dan tidak di bawah kemampuan Allah Ta'ala, itu mandiri, merdeka. Totalitas hamba itu merdeka dengan perbuatannya, dengan kemampuannya, tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Itu Qadariyah. Nah, Qadariyah sendiri itu ada yang ekstrim dan ada yang moderat. Qadariyah yang ekstrim ini secara umum tidak membentuk satu kelompok ya, tidak kemudian kelompok yang berkesinambungan, tapi punah. Yaitu yang sampai berkeyakinan Allah nggak tahu apa yang akan diperbuat oleh hamba sebelum hamba itu berbuat. Jadi jangankan menetapkan, menulis. Tahu aja enggak. Apalagi sampai menciptakannya, tahu aja enggak. Jadi ketika hamba berbuat, baru Allah tahu. Maka perbuatan hamba, ya di luar pengetahuan Allah Ta'ala sebelumnya, di luar pencatatan Allah sebelumnya, dan di luar penciptaan Allah Ta'ala. Hamba murni yang berbuat. Itu Qadariyah ekstrim.
Dan ini yang dikafirkan oleh para ulama. Dan kemunculannya sejak masih ada para sahabat Nabi, ada Ibnu Umar, ada Ubadah bin Somit. Itu masih ada Ibnu Abbas. Ini sudah ada paham qadar ekstrim. Tapi mereka secara umum sudah punah, nggak punya regenerasi. Nah, ada qadariyah yang moderat, yang tidak ekstrim. Ini yang diambil oleh Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah sudah kesebut berapa kali namanya? 2. Dalam bab sifat dan sekarang dalam bab takdir. Bahwa Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tahu sebelum hamba berbuat. Dan Allah sudah mencatat sebelum hamba berbuat, tapi enggak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah enggak menghendaki sebelumnya. Dan Allah tidak menciptakan. Jadi itu murni kehendak hamba dan kemampuan hamba. Hamba sendiri yang menghendaki dan menciptakannya. Allah tidak campur tangan dalam kehendaknya dan penciptaannya. Allah hanya mengetahui dan mencatat. Allah mengetahui sebelumnya dan sudah mencatat, tapi enggak menghendaki. Ya, itu Mu'tazilah dalam bab takdir. Dia qadariyah. Ya, kolamnya kolam qadariyah, tetapi yang dangkal, bukan yang ekstrim kedalamannya. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Dan saya tambahkan sedikit. Kadang Jabriyah dan Qadariyah itu disatukan dalam kolam Qadariyah. Karena sama-sama apa? Menyimpang dalam bab takdir. Jadi kadang Jabriyah dan Qadariyah disatu kolamkan, dinamakan Qadariyah. Maka ketika nama Qadariyah melekat pada duanya, maka Jabriyah disebut Qadariyah musbita, kalau Qadariyah disebut Qadariyah nufat. Jadi Jabriyah Qadariyah yang menetapkan takdir, kalau Qadariyah yang mengingkari takdir. Kalau ini dua-duanya disebut Qadariyah. Kalau sama-sama disebut Qadariyah. Atau Jabriyah itu Qadariyah musyrikiyah. Kalau Qadariyah Qadariyah majusiyah. Ini nama-nama untuk mereka. Di Jabriyah akan disebut Qadariyah musyrikiyah. Qadariyah gaya musyrikin. Kalau Qadariyah gaya majusi. Tetapi yang lebih sering dipakai adalah dibedakan. Satu Jabriyah, satu Qadariyah. Nah, dan itu dalam soal ketika saya menyebut Qadariyah, maksudnya Qadariyah yang ini. Ya, bukan Qadariyah yang Jabriyah, tapi ya Qadariyah antara Qadariyah dan Jabriyah. Ya, ketika Qadariyah dan Jabriyah beda kolam. Bukan ketika sama-sama kolam Qadariyah. Tapi ketika beda kolam, satunya Qadariyah, satunya Jabriyah. Dengan pemahaman yang berbeda walaupun sama-sama menyimpang dalam takdir. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Membela Allah. Ya. Ya. Baik, bahwa agama itu kan ada aturan mainnya, cara mainnya.
ada standar memahaminya. Enggak cuma apa? Innamal a'malu niat. Ada dua. Niat, ikhlas dan mutaba'ah. Niatnya bagus tapi harus mutaba'ah. Itu dua yang bisa dipahami semua pihak yang telah sampai kepadanya. Bagaimana yang namanya beragama? Kalau memang cukup niat saja, nggak usah diutus Rasul. Dan nggak usah kemudian ada Rasul yang menjelaskan dan ada murid yang menerima kemudian memahaminya. Maka ada standarisasi dalam pemahaman. Dan Allah sudah menjadikan standarisasi pemahaman para sahabat. Jadi walaupun seniat bagus apapun niat Anda, pada Anda tahu sudah ada sahabat Nabi yang sudah direkomendasikan oleh Allah bagaimana cara beragama yang benar, Anda nggak mau, ya Anda batil. Setulus apapun niat Anda, sebagus apapun niat Anda membela Allah Ta'ala, tetap saja Anda namanya membangkang Allah. Kan kalau pengen benar cara bagaimana Anda memahami aku, maka apa? Ikuti murid-murid Rasulku. Mereka sudah saya jamin tentang kebenaran. Kalau kalian iman seperti mereka, cara beriman, sudah itu baru dapat petunjuk. Kalau enggak ya batil. Anda enggak bisa mengklaim Anda itu mungkin benar, enggak, batil kalau beda sama mereka. Ya karena sudah ada standarisasi. Ya kecuali tafsir Pancasila mungkin enggak ada standarnya. Ya. Maka kemudian berbeda-beda standarnya dan nggak bisa mengklaim tafsir si A, tafsir B yang ya. Tapi untuk tafsir Al-Quran, tafsir hadis sudah ada standarisasinya. Yaitu apa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terestafetkan sampai kepada akhir zaman. Bagaimana paham mereka terbukukan secara jelas, bagaimana paham mereka dinukilkan, diestafetkan terus dari generasi ke generasi. Maka Anda mau ada di Indonesia, Anda mau ada di Amerika, Anda mau kalau kemudian dia sesuai dengan paham salaf, pasti akan sama. Bahkan kadang kalimatnya sama persis. Meskipun nggak saling bertemu, gurunya nggak pernah ketemu satu yang lainnya. Tetapi karena tadi guru-gurunya dulu ngambil dari para sahabat sehingga terus sama. Secara turun-temurun sama. Endingnya kepada para sahabat Nabi dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT. Ya, itu. Monggo Mas Arya. Ya. Ya. Ya, ikhwan rahimani warahmatullah. Allah kan maha berilmu. Ya, maka jauh sebelum segala sesuatu terjadi Allah sudah tahu kan. Dari awal yang tidak bermula kan Allah sudah tahu. Kemudian apa yang Allah ketahui tentang apa yang Allah akan ciptakan, kan Allah tahu bahwa dirinya akan mencipta dunia dan seisinya dengan seisinya. Kan Allah tahu nanti dia akan melakukan apa? Penciptaan kan. Allah tahu. Nah, 50.000 tahun sebelum memulai ciptaan langit dan bumi, Allah tulis dulu. Allah tulis dulu ini. Ditulis dulu. Semuanya. Tulis. Setelah penulisan, nanti kan baru kan, 50.000 tahunnya baru dimulai. Ciptakan langit dan bumi. Baru diciptakan isinya. Ya. Nah, maka ketika kemudian proses pelaksanaan dari apa yang sudah ditulis itu Allah kendaki, ini dikendaki terwujud hari ini, dikendaki maka diciptakan. Allah kendaki ini, Allah kendaki ini dengan apa saja yang dilengkapi, perlengkapan yang disitu. Oh, hamba dilengkapi dengan kehendak dan kemampuan. Kalau ciptakan hamba lengkap dengan apa? Kemampuan dan kehendak. Allah letakkan. Nah, tapi siapa yang menciptakan? Allah menciptakan zatnya dan semua sifat yang melekat padanya. Maka perbuatan hamba hasil dari apa? Hasil dari kehendak dan kemampuan yang Allah ciptakan. Maka hasil dari makhluk. Maka perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Kenapa? Itu terjadi karena kehendak yang melekat pada hamba dan
kemampuan. Kalau kehendak saja nggak ada kemampuan kan nggak terjadi. Kalau kemampuan saja nggak ada kehendak kan nggak terjadi. Nah, dua-duanya baik kemampuan maupun kehendak itu Allah yang menciptakan. Ketika menciptakan hamba diletakkan pula apa? Kemampuan dan kehendak untuk berbuat. Maka perbuatan hamba otomatis makhluk Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ya, itu Pak, terkait dengan kehendak dan kemampuan hamba. Kedudukannya dalam takdir Allah Ta'ala. Ya, ada yang lain? Ya, ini lebih spesifik ke ini ya, ke pemahaman dulu. Soalnya kalau masalah takdirnya kan ada babnya. Ya, silakan. Masih mana? Ya. Oh, baik. Ya. 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 Baik. Ya, baik. Ya, baik rahimani wallah. Jadi terkait dengan analisis sebuah permasalahan. Kemudian sampai ditemukan akar permasalahannya. Maka sebagai orang yang beriman ada faktor yang biasa faktor X ya orang bilang. Nah, X-nya adalah takdir ya. Faktor X lah, faktor takdir. Jadi ini semuanya kalau takdir Allah enggak ini gitu. Jadi ini akan berjalan sebagaimana ini semuanya yang sudah ini kalau apa nanti. Kemudian kalau kok akal masalah nggak ketemu, ini murni takdir. Jadi harus begitu. Jadi ada kemungkinan apa sebab musababnya nggak ya sudah dicari bagaimanapun juga nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Berarti itu ada dua kemungkinan. Ada karena kemampuan mencarinya nggak tuntas, ya. Atau karena memang ya murni, ya. Maka kita ingat kasus kopi sianida. Ya. Itu kan terjadi perdebatan, nggak ditemukan sebab kematiannya akibat sianida, nggak ada satupun yang bisa membuktikan. Ya. Maka klaim kematian karena kopi sianida itu apa? Terbantahkan karena nggak bisa membuktikan sama empiris. Tapi kan mati, kan pasti ada sebab kematiannya. Ya kalau nggak beriman kepada takdir. Kalau beriman kepada takdir, ya ada cara lain yang Allah menetapkan untuk dia mati tanpa apa? Kopi sianida, tanpa racun sianida. Kenapa? Ya mungkin ada sebab yang kita nggak temukan dalam penelitian sebab lain, atau ya sudah Allah matikan aja karena sudah habis apa? Sudah dalam ajalnya. Maka sudah Allah matikan aja tanpa sebab yang bisa dicari sekalipun, kecuali apa? Takdir. Ya, itu karena kita beriman bertakdir. Jadi enggak harus menemukan apanya? Kali akar masalah yang paling akarnya bisa karena kemampuan kita yang terbatas atau memang nggak ada, sudah Allah. Kun fayakunnya Allah saja. Selesai sudah. Iya. Iya. Iya, tidak. Iya, selama ada itikad. Hukum sebab akibat akal masalah karena ada sunatul yang berjalan Allah ciptakan. Tapi tadi kalau nggak ketemu jangan maksakan diri, berarti itu gagal enggak. Ya bisa jadi memang karena nggak ada. Ya, silakan Mas Arif.
Iyalah. Jelas. Allahumma yassirni. Ya. Yassarakallah. Semoga Allah mudahkan. Itu berdoa. Karena bahkan doa adalah perubah takdir. La yadul qadar illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir yang lebih kuat melebihi doa. Jadi doa adalah perubah takdir. Tapi takdir yang sudah merubah yang sudah ditakdirkan. Perubahan yang sudah ditakdirkan sebelumnya. Sebab perubahannya pun ditakdirkan sebelumnya. Ya. Ada yang lain? Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Dan di dalam bab terkait dengan ancaman Allah Ta'ala, maka Ahlussunnah itu pertengahan di antara murji'ah dan wa'idiyah. Jadi kalangan qadariyah dan selain mereka. Ya, dalam bab ancaman Allah, maksudnya ancaman Allah terhadap pelaku dosa besar dari umat mukmin, dari orang yang beriman. Jadi pandangan manusia, pandangan umat Islam di sana terbagi-bagi dalam kaitan ancaman Allah ketika Allah mengancam kepada pelaku dosa besar. Apa yang Allah akan lakukan terhadap ancaman tersebut? Itu ada pihak Ahlussunnah di satu pihak, yang paling adilnya, paling pertengahannya. Dan ini akan kita bahas dalam babul iman, ada bab tersendiri tentang hakikatul iman. Termasuk nanti ada tentang pelaku dosa besar. Maka ini selayang panjang dulu. Kemudian ada pihak murji'ah. Ini murji'ah ini adalah wa'diyah, yang ekstrim dalam bidang janji Allah Ta'ala. Ada wa'idiyah yang ekstrim dalam ancaman Allah Ta'ala dari kalangan qadariyah. Yang belum maksud qadariyah di sini adalah Mu'tazilah. Ya, karena qadariyah kan babnya bab apa tadi? Takdir. Qadariyah itu babnya bab takdir. Bukan bab apa? Bab ancaman. Kok belum nyebut qadariyah? Karena ada Mu'tazilah dalam bab ini. Mu'tazilah dalam bab takdir apa? Tadi Mu'tazilah dalam bab takdir apa tadi? Qadariyah. Ya, qadariyah. Maka qadariyah yang dimaksudnya lah Mu'tazilah. Dia kolamnya kolam wa'idiyah. Ya, murji'ah kolamnya kolam dia wa'ad itu janji, wa'id ancaman. Jadi murji'ah kolamnya kolam janji, Mu'tazilah kolamnya kolam ancaman. Ekstrim dalam janji itu murji'ah, ekstrim dalam ancaman lah Mu'tazilah atau wa'idiyah ini. Nah, gimana maksudnya murji'ah dalam bab ini? Ya, ini murji'ah muncul berapa kali? Muncul berapa kali? Murji'ah. Murji'ah muncul berapa kali? Baru satu kali ini. Baru satu kali ini kan? Ya. Soalnya nanti dia muncul dalam beberapa. Ini kemunculan pertama Murji'ah. Kalau Mu'tazilah berapa kali muncul? 3. Mu'tazilah 3 kali muncul. Antum harus ingat ya. Ya, Murji'ah. Jadi Murji'ah itu ekstrim dalam ancaman Allah Ta'ala. Dia ancaman Allah nggak berlaku. Jadi ancaman Allah nggak berlaku untuk pelaku dosa besar.
di mana pelaku dosa besar akan terbebas dari azab Allah Ta'ala di akhirat kelak. Karena ancaman Allah itu hanya berlaku bagi orang kafir, tidak berlaku bagi orang mukmin sebesar apapun dosanya. Mengapa? Itu kaitannya dengan babul iman. Karena bagi pandangan Murji'ah, orang yang dosa besar tetap sempurna imannya. Dosa besar nggak mempengaruhi iman selama dia punya iman. Berbeda kalau kemudian dia kafir. Sebagaimana ketaatan itu nggak bermanfaat bagi orang kafir, nggak menyebabkan orang kafir itu kemudian dapat pahala, dapat kehormatan, dapat kenikmatan di akhirat. Demikian juga dosa nggak akan membahayakan keimanan seorang mukmin, nggak akan mempengaruhi sehingga kemudian imannya menjadi kurang. Kemudian nanti di akhirat dia hukum, enggak, wong dia mukmin kok. Dosa-dosa itu enggak mempengaruhi keimanan. Iman itu ajek. Iman murtad, iman sempurna itu. Iman hilang, iman utuh, sempurna. Udah. Dan enggak terpengaruh dengan dosa. Itu Murji'ah. Maka mereka ekstrim dalam janji. Mereka lebih kepada janji bagi orang beriman. Ancaman itu hanya berlaku untuk orang kafir. Ya. Nah, sementara wa'idiyah itu ekstrim dalam bab ancaman, di mana ancaman Allah pasti direalisasikan. Maka para pelaku dosa besar itu pasti diadab oleh Allah Ta'ala. Nasibnya sama dengan nasib orang kafir. Karena orang mukmin itu enggak dosa besar. Kalau dosa besar hilang imannya, maka dia jadi kafir. Dan nanti di akhirat dia diazab di neraka abadi karena dosa besarnya tadi. Gak ada orang mukmin kok dosa besar. Orang mukmin tuh gak ada dosa besarnya. Yang dosa besar itu orang kafir. Maka kalau ada orang tadi yang mukmin lalu dosa besar, dia hilang imannya. Ya, nah siapa kelompok wa'idiyah ini? Sebelah minal qadar itu diantaranya dari kalangan qadariyah, dan satu lagi khawarij. Jadi khawarij itulah wa'idiyah dalam bab ancaman Allah Ta'ala, bahwa pelaku dosa besar diadab oleh Allah Ta'ala di neraka abadi. Bagi kaum khawarij karena mereka kafir, pelaku dosa besar. Bagi kaum Mu'tazilah karena mereka nggak punya iman, walaupun nggak kafir. Ya, itu bagi Mu'tazilah. Nanti di bab berikutnya kan dalam nama dan hukum. Ini temanya mirip, artinya satu tema sesungguhnya. Ya. Nah, Murji'ah ini siapa saja yang masuk kolamnya Murji'ah ini? Karena Murji'ah ada Murji'ah fuqaha, ada Jahmiyah, ada apa? Ya, Qaramito. Intinya mereka yang tidak memasukkan dosa-dosa besar sebagai ancaman keimanan. Itu kelompok Murji'ah.
Ya, ini bab yang ketiga, kaitannya dengan bab ancaman Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Kita tambah nama, satu nama di sini apa? Tambah dua nama ya, Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah di kalangan Wa'diyah, Khawarij di kalangan Wa'idiyah. Yang sekolam dengan Murji'ah dalam kolam Wa'idiyah siapa tadi? Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah sudah kita dapatkan sesat dalam 3 bidang. Dalam asma sifat, dalam takdir, kemudian dalam ancaman Allah Ta'ala. Dalam asma sifat mereka namakan tauhid, dalam masalah takdir mereka namakan al-adl, keadilan, dalam masalah ini namanya infadul wa'id. Nama keyakinan mereka. Kan Mu'tazilah punya 5 sila. Kita sudah dapatkan 3 sila mereka. Jadi Mu'tazilah punya pokok akidah mereka itu Pancasila. Sila pertama tauhid, yaitu menafikan sifat Allah Ta'ala. Sila kedua al-adl, menafikan takdir. Ini sila yang ke-5 ini. Yang menurut kita sekarang sila yang ke-3, yaitu infadul wa'id, realisasi ancaman. Maksudnya pelaku dosa besar abadi neraka. Ya, sudah? Ya, silakan. Ya, secara umum sama. Secara umum sama. Ya. Rangkaian dosa besar atau apa yang maksud dosa besar secara umum sama. Ada yang lain? Ya, itu maksudnya yang non tobat. Jadi wa'idiyah tetap kalau bertobat ya bebas dari adab. Sama semua. Asal dia bertobat berarti nggak masuk. Jadi bahasan kita lah ketika pemilik dosa tadi tidak bertaubat. Itu semuanya baik Jabriyah, baik Wa'idiyah maupun Wa'diyah tadi Murji'ah. Jadi pemilik dosa maksudnya yang tidak bertobat. Kalau bertobat sama, pemahaman kita sama mereka semuanya sama, itu apa? Bebas dosa kalau sudah bertobat. Ya. Ya tapi kan kalau dia bertobat namanya kembali. Ya. Kafir ketika belum bertobat, ketika sudah kembali ya sudah nggak kafir lagi. Namanya sudah bertobat. Dia kembali muslim lagi gitu. Ya, ketika dia belum bertobat dikatakan kafir, kalau sudah bertobat tidak. Ya. 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 Baik. Baik, ya. Ya. Dan mestinya peserta Kiki itu sudah punya. Ya, masih nyimpan Pak Yos? Ya. Karena sudah pernah saya sampaikan. Ya. Ya, metriknya sudah. Ah? Itu 2011 Pak Yos nyatetnya. Ya, jadi bisa nanti antum ketik yang bagus share ke saya untuk divalidasi. Ya, gitu. Ya. Nggak, jangan sekarang lotnya. Nanti Pak antum sudah antum kirim ke saya, setelah divalidasi antum kirim ke grup. Nah gitu.
Ya. Iya. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan bab yang keempat tentang wasati ahlussunnah wal jamaah. Ya, belum sampaikan wa fi babi asma'il iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Kemudian dalam bab tentang penamaan iman dan din agama, maka ahlussunnah itu pertengahan di antara haruriyah itu khawarij dan mu'tazilah. Itu di satu kolam mereka. Kemudian ya di antara murji'ah dan jahmiyah dalam satu kolam. Apa maksudnya asmal iman wad din? Status keimanan, status agama seorang. Status keimanan dan status agama seorang ketika dia berbuat dosa besar. Itu mau dinamai apa ini? Distatuskan apa? Ada orang Islam lalu berdosa besar. Nah, status yang mau dipredikatkan, disematkan kepadanya apa? Maka kaum muslimin terbagi menjadi 3 aliran umum. 1 ahlussunnah wal jamaah, ini paling bagusnya, paling adilnya, pertengahannya. Kelompok kedua apa? Ini kolamnya siapa? Kolam apa? Murji'ah dan Jahmiyah. Di mana kolam umumnya pokoknya mukmin sempurna iman. Statusnya tetap mukmin sempurna iman. Ini kolam apa? Haruriyah dan nah ini ada perbedaan juga. Kalau khawarij mengatakan kafir, kalau mu'tazilah manzilah baina manzilatain, enggak kafir enggak mukmin. Ya. Jadi sekarang pelaku dosa besar hukum di dunia mau dinamai apa ini? Ini maksud bab ini. Nama, status, predikat pelaku dosa besar dari orang yang beriman. Ini mau distatuskan apa? Dipredikatkan apa? Dinamai apa? Bagi ahlussunnah dia adalah mukmin yang kurang imannya. Ini penamaan ahlussunnah. Dia orang mukmin yang kurang imannya. Mukminun naqisul iman. Atau dia orang fasik karena dosa besarnya. Tapi dia mukmin karena imannya. Panjang gitu statusnya. Ada yang enggak mukmin titik dan enggak fasik titik. Tapi dia mukmin tapi kurang imannya. Atau dia fasik karena dosa besarnya tapi mukmin karena imannya. Itu ahlussunnah menstatuskan. Jadi secara global masih ada keimanan. Oh masih punya iman tuh. Masih punya iman. Bukan oh dia mukmin, bukan. Masih punya iman. Dikatakan masih punya iman bukan pak imannya enggak sempurna. Itu ahlussunnah. Nah bagi kelompok Murji'ah dan Jahmiyah, oh sempurna imannya. Tetap sempurna imannya. Karena iman enggak terpengaruh dengan sebab dosa sebesar apapun selama bukan murtad. Ya, selama bukan murtad. Apa dosa yang dimaksud? Seperti mencuri, minum khamar, berzina. Itu maksudnya. Bukan apa? Orang yang musyrik ya. Bukan orang yang menghina agama, bukan. Bukan pelaku nawaqidul iman, bukan. Tetapi pelaku dosa besar seperti mencuri, minum khamar, berzina dan sejenisnya. Jadi mengerjakan hal-hal yang dilarang. Durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim dan sejenisnya. Lari dari peperangan,
Padahal ketika itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian adapun Haruriyah itu Khawarij. Mengapa Haruriyah dinamakan Khawarij? Mengapa Khawarij dinamakan Haruriyah? Karena dia tinggal, komunitas tersebut pada waktu itu tinggal di sebuah tempat namanya Haruro. Jadi mereka khurut dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu hijrah, artinya menempatkan satu daerah tertentu namanya Haruro. Semuanya ngumpul di sana. Jadi nggak membaur dengan apa? Masyarakat, karena masyarakat kan masyarakat kafir. Dalam pandangan mereka, pembela sahabat Ali maupun sahabat Muawiyah kafir. Telah dosa berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala karena mengutus hakim dari kalangan manusia. Bertahkim kepada manusia, kafir. Mereka udah komunitas tersendiri. Jumlahnya sekitar 6.000 orang ketika itu. Ya. Di Haruro, maka disebut Haruri. Alirannya Haruriyah. Nah, mereka mengatakan kafir itu mah. Kalau keluar kafir sampai dia bertobat. Lama belum bertobat kafir dia. Dalam hukum dunia. Nanti kan dalam hukum akhirat sudah tadi abadi neraka. Kalau Mu'tazilah itu beda lagi. Oh, enggak kafir tapi enggak mukmin juga. Terus dia mansilah baina mansilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Yaitu mukmin tidak, kafir tidak. Jadi lahu mansilah baina mansilatain. Ini sila yang keberapa? Keempat. Sila keempat dari Mu'tazilah. Dalam urutan para ulama biasanya ini sila yang ketiga dalam penyebutan. Jadi itu empat, salah satu dari sila Mu'tazilah yang keempat adalah tadi mansilah baina mansilatain. Maksudnya bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang mukmin dengan dosa besarnya, maka status imannya enggak melekat, tapi juga enggak melekat status kafir. Tapi dia mansilah, satu posisi di antara dua posisi iman dan kafir. Nah, dia ada di antara itu, enggak mukmin dan enggak kafir. Itu pandangan Mu'tazilah. Ya. Nah, sedikit saya tambahkan, kan tadi antara Murji'ah dengan Jahmiyah itu sama-sama menamakan mukmin sempurna iman. Nah, batasan mereka apa sih mukmin itu? Batasan mereka kapan mukmin? Ketika disebutkan Murji'ah dan Jahmiyah, berarti ini Murji'ah maksudnya Murji'atul fuqaha. Tapi ketika disebut Murji'ah titik, maka include dalamnya Jahmiyah dan Qaramithah. Ya, include dalamnya. Asy'ariyah masuk. Ya. Jadi ketika disebut dalam masalah iman itu Murji'ah, di dalamnya ada siapa? Jahmiyah, Asy'ariyah dan Qaramithah. Di mana kalau Jahmiyah itu yang penting makrifah. Kenal Allah cukup sudah. Makrifah cukup. Mukmin sudah. Sempurna imannya dengan kenal Allah Ta'ala. Kalau Asy'ariyah itu yang penting sudah membenarkan. Membenarkan. Tasdik saja cukup. Jadi kalau ada informasi dibenarkan sudah cukup. Mukmin sempurna imannya. Kalau Qaramithah itu
mengucapkan saja. Ucapin saja. Dengan lisannya, walaupun batinnya enggak mengamalkan, cukup sudah. Menyatakan dengan lisannya cukup. Mukmin sempurna imannya. Kalau murji'ah, dalam ini berarti murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. Itu adalah harus diucapkan setelah dibenarkan. 2. Yaitu membenarkan secara batin dan mengucapkan secara lisan. Sudah. Cukup. Enggak mesti ada amalnya. Maka dosa enggak mempengaruhi. Karena dosa kan dalam perbuatan. Ketika dia berzina minum khamar baru. Selama dia meyakini zina haram, sudah. Dan dia syahadat, bagi dia zina haram, sudah sempurna imannya. Sempurna imannya. Itu murjiatul fuqaha. Dan ketika disebut murjiatu wal jahmiyah, berarti itu murjiah maksudnya murjiatul fuqaha. Tapi kalau murjiah titik, maka ada dalamnya jahmiyah, asy'ariyah, qaramithah dan murjiatul fuqaha. Ya. Ini bab yang keempat. Ada pertanyaan? Bab keempat? Monggo. Iya, penuang jawab. Nah. Ya. Jadi terlalu banyak murjiahnya. Dan sekarang ya, antum pun banyak dituduh murjiah. Ya. Antum itu banyak dituduh murjiah. Nah, neo murjiah, ya. Neo murjiah. Karena enggak mengkafirkan orang musyrik. Menunjukkan bahwasannya syahadat cukup menjadi keislaman seorang. Apapun yang diperbuatnya, yang penting syahadat. Ucapan tok. Walaupun kesehariannya musyrik tetap disebut mukmin muslim. Ya. Dan murjiah enggak begitu. Murjiah mengkafirkan orang musyrik. Maka lebih parah dari murjiah. Berarti jahmiyah. Atau apa? Qaramithah, yang penting mengucapkan. Murjiah mengkafirkan, murjiah fuqaha mengkafirkan orang musyrik. Karena syirik adalah lawaqidul iman. Ya, silakan. Ya, satu. Cukup. Kita bab terakhir dalam wasati Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh sampaikan wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Rafidah wal Khawarij. Dan dalam bab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlussunnah pertengahan di antara Rafidah dan Khawarij. Ya, kalau nama itu enggak diterjemahkan ya. Nama-nama aliran enggak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan berantakan, enggak bisa. Jadi nama ya udah nama. Jadi istilah nama itu enggak terjemahkan. Ya, Rafidah dan Khawarij, antara Rafidah dan Khawarij. Ya, terkait dengan sahabat Rasulullah, maksudnya sikap penilaian terhadap sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya,
dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini 3 kriterianya. Dia harus berjumpa dengan Nabi, harus berjumpa walaupun sesaat. Harus beriman. Dalam kehidupan Nabi, ketika Nabi masih hidup, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia meninggalnya dalam keadaan beriman, tidak murtad. Itu sahabat Nabi. Nah, kaum muslimin dalam sikapnya kepada sahabat Nabi itu terbagi menjadi 3 secara umum. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang mencintai semuanya tanpa membedakan. Tidak ada satupun yang dibenci di antara sahabat Nabi, semuanya dicintai. Tentunya dengan kadar kecintaan yang berbeda-beda. Tetapi semua dicintai, nggak ada kebencian sama sekali. Nggak ada pelecehan sama sekali, nggak ada gunjingan sama sekali kepada sahabat Nabi siapapun juga. Itu secara umum. Nanti akan ada bab khusus tentang sahabat Nabi. Dan kita akan sampai sana insya Allah. Ya, nah kemudian kelompok yang ekstrim ada 2, itu satu Rafidhah. Ini yang membenci dan memusuhi para sahabat Nabi secara umum, tetapi ekstrim kepada sahabat Nabi, khususnya yang ahlul bait, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ekstrim di dalam membela Ali bin Abi Thalib dengan merendahkan sahabat yang lainnya. Itu siapa? Rafidhah. Mengklaim mencintai kerabat Nabi, baik yang sahabat maupun yang setelahnya, tetapi mendiskreditkan, membenci, bahkan kadang mengkafirkan tokoh-tokoh para sahabat. Maka mereka membenci para sahabat Nabi yang memihak siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan secara umum mereka yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman dibenci. Ya padahal itu sahabat semuanya. Kecuali yang kerabat Nabi. Maka kerabat Nabi yang mendukung itu dianggap waktu taki ya. Ya, jadi para kerabat Nabi yang itu ketika itu nggak mempermasalahkan Abu Bakar, Umar, Utsman jadi khalifah, itu lagi takiyah, pura-pura mendukung. Ya. Padahal setelah terjadi penyerobotan, mestinya siapa yang berhak? Ali bin Abi Thalib diserobot oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman ridwanullah ajmain. Dan sahabat itu mereka yang dari kerabat Nabi dan beberapa gelintir sahabat yang dari Persia seperti Salman Al-Farisi itu nggak ikut dibenci. Jadi ada apa? Ada tendensi kesukuan. Beberapa sahabat saja. Takiyah. Jadi sahabat yang mereka bela, mereka nggak benci, menganggap itu waktu itu mereka takiyah. Nggak terang-terangan. Sehingga mereka nggak suka bakal jadi penguasa, tapi mereka takiyah. Ya, itu Rafidhah. Kemudian Khawarij itu yang memusuhi para sahabat Nabi. Membangkang kepada para sahabat Nabi, memusuhi sahabat Nabi. Bahkan ya juga kadang mengkafirkan sahabat Nabi. Khususnya apa? Kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak kepada Abu Bakar karena ini Utsman ke sana enggak ya. Khususnya apa? Di masa Ali bin Abi Thalib, maka semua sahabat yang bertikai ketika dikafirkan oleh Khawarij. Yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Semua sahabat Nabi dicintai dan dihormati, dimuliakan. Meskipun berbeda-beda kadar kecintaannya sesuai dengan kadar
ketakwaan dan keimanan daripada mereka. Tapi tidak ada satupun yang dibenci dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang di bahan gunjingan, karena semuanya dinilai sebagai orang yang soleh semuanya. Ya, ini tentang aliran sesat terkait dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij berapa kali muncul? Hitung. Nah, 2. Ada berapa? Dalam bab sahabat, dalam bab penamaan iman, dalam bab ancaman. Itu Khawarij. Mu'tazilah berapa kali muncul? 4. Ya. Kurang 1 nanti di bab yang di bab tentang membahas pemerintah. 1 lagi silanya Khawarij. Jahmiyah berapa kali? Asma sifat, takdir, iman, nama. Nama enggak muncul, enggak ada ya. 3 berarti. 3 dalam status keimanan. Ya, Murji'ah berapa kali muncul? 2. Ya. Asy'ariyah berapa kali muncul? Sifat, takdir, ancaman, status keimanan. 4 ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau break? Nah, Ustaz. Iya. Ya, jadi Rafidhah itu awal nama untuk dari Ahlus Sunnah kepada Syiah. Jadi Rafidhah itu penamaan yang disematkan oleh Ahlus Sunnah kepada Syiah. Adapun Rafidhah menamakan dirinya Syiah. Ya. Maka Rafidhah nggak akan rela dinamakan apa? Rafidhah itu nama buruk soalnya. Tapi mereka suka dinamakan apa? Syiah, mereka bangga. Maka mereka mengklaim dirinya Syiah, kami Syiah. Tapi nggak pernah mengklaim bahwa kami Rafidhah. Ya, karena Rafidhah itu predikat itu orang yang menolak Rafidhah. Ya, mereka enggak atas perbuatan buruk mereka. Mereka lebih suka dengan apa? Nama Syiah. Kalau ulama Ahlussunnah menyebutnya Rafidhah. Ya. Kenapa? Oh iya. Iya. Bahkan membakar mereka. Dibinasakan mereka oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ya. Iya. Kesininya. Ya, kesininya. Karena yang istrinya orang Persia. Ya. Ya. Maka yang paling mereka benci Umar bin Khattab karena dialah yang menaklukkan apa? Persia. Nah, Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik untuk Ustaz. Kita selesai untuk sesi pertama, ikhwas sekalian. Jadi setelah ini kita akan break terlebih dahulu jam 9.30 sampai dengan 15 menit ya. 9.45 insyaallah. Kemudian nanti mungkin kita akan ya pembahasan soal tadi ya nomor 1 sampai 15 barangkali masih ada syubhat dari yang dibahas oleh Ustaz tadi. Demikian fadal untuk kita coffee break terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.